Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai konsep hakikat pembelajaran IPS MISD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nindi Mei Sahrina dari kelas PGMI 5D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas pembelajaran IPS yang diampu oleh Ibu dosen Maftuca MPDI. Selanjutnya, mari kita simak materi berikut ini. Hakikat IPS. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang dimulai dari SDMI sampai perguruan tinggi. Di masa yang akan datang, peserta didik akan menghadapi tantangan karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan sosial atau IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki masyarakat yang dinamis. IPS dapat dikatakan sebagai mata pelajaran yang dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang diorganisasikan dengan satu pendekatan interdisipliner, multidisipliner, atau interdisipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora seperti sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, politik, hukum, budaya, psikologi sosial, dan ekologi. Selanjutnya, apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran IPS. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah dasar yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di dalamnya memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Hakikat pembelajaran IPS. Istilah ilmu pengetahuan sosial disingkat IPS merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi di perguruan tinggi identik dengan istilah Social Studies. Istilah IPS di sekolah dasar merupakan nama mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu sosial, humaniora, sains, bahkan berbagai isu dan masalah sosial kehidupan. Materi IPS untuk jenjang sekolah dasar tidak terlihat aspek disiplin ilmu karena lebih dipentingkan adalah dimensi pedagogik dan psikologis serta karakteristik kemampuan berpikir peserta didik yang bersifat holistik. Pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek pendidikan daripada transfer konsep karena dalam pembelajaran IPS siswa diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. IPS juga membahas hubungan antara manusia dengan lingkungannya, lingkungan masyarakat di mana anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat dan dihadapkan pada berbagai permasalahan di lingkungan sekitarnya. Tujuan pembelajaran IPS. Yang pertama, mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan, keterampilan sikap, dan nilai yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi atau masalah sosial serta mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik. Kedua, mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya maupun yang menimpa masyarakat. Yang ketiga, mensistematisasikan bahan, informasi, dan atau kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna. Yang keempat,
lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar manusia. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.